Kapan Yesus pernah mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Pertanyaan ini sering ditanyakan orang di luar Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya hanya seorang nabi atau utusan dari Tuhan. Tapi apakah benar bahwa Yesus ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan? Atau sebenarnya Yesus itu mengatakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan konteks budaya pada saat itu? Di video kali ini kita akan membongkar sebuah kode rahasia di Perjanjian Baru, yaitu kata ego eimi. Ini merupakan 7 pernyataan yang dicatat di dalam kitab Yohanes dan merupakan klaim bahwa Yesus itu setara atau sehakikat dengan Allah Bapa. Faktanya klaim ini begitu keras sampai-sampai para pemimpin agama pada saat itu ingin melempari Yesus dengan batu, sampai akhirnya pada proses penyaliban Yesus. Hai, nama saya Supraptin dan saya percaya bahwa kebenaran Alkitab itu akan memerdekakan setiap kehidupan orang percaya. Karena itu di channel ini kita akan belajar Alkitab dengan mendalam dan kita akan menggali apa makna sesungguhnya dari Alkitab. Saya berharap melalui video ini kita akan membuka wawasan kita terutama dari keilahian Yesus dalam pernyataan dia di kitab Yohanes. Jadi tonton terus sampai habis, mari kita mulai. Ketika kita membaca kitab Keluaran, kita akan menemukan sebuah kisah di mana Musa ini bercakap-cakap dengan Tuhan melalui semak duri yang terbakar tapi tidak habis. Jadi pada saat itu Musa mendapatkan penugasan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Musa ini bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku jawab ketika mereka menanyakan nama engkau? Lalu Tuhan menjawab, namanya ini adalah Aku adalah Aku. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah I am that I am. Perkataan ini akhirnya diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Dan kata yang dipilih untuk menerjemahkan aku adalah atau I am ini merupakan ego eimi. Dan inilah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 8. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau ego eimi. Jadi ketika Yesus berdiri di depan para pemimpin agama pada saat itu dan menggunakan frasa ego eimi tanpa menambahkan kata benda apapun, mereka langsung menyadari bahwa apa yang mau Yesus katakan ini, dia ini adalah setara dan sehakikat dengan Allah Yahweh yang mereka sembah. Mereka tahu persis bahwa Yesus ini bukan hanya sekedar berkata aku telah ada, tetapi Yesus mengambil frasa di dalam Perjanjian Lama ini untuk menyatakan bahwa dia ini setara atau sehakikat dengan Yahweh yang selama ini kalian kenal. Itulah sebabnya respon dari pemimpin agama pada saat itu sangat ekstrim. Ini merupakan penistaan agama. Bagaimana mungkin manusia biasa mengklaim dirinya ini sehakikat dan setara dengan Allah? Karena itu mereka merespon dengan ingin membunuhnya dengan melempari dengan batu. Nah, setelah kita tahu seberapa sakralnya kata ego eimi ini, kita akan melihat bagaimana Yesus menggunakannya di dalam kitab Yohanes untuk menyatakan kesetaraan dia dengan Allah Bapa. Inilah 7 pernyataan ego eimi yang tercatat di dalam kitab Yohanes. Yang pertama adalah akulah roti hidup. Ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, mereka semua pada takjub. Akhirnya mereka mau meminta lagi makanan kepada Yesus. Tetapi Yesus justru memutarbalikkan ekspektasi mereka. Dia berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pada masa itu, roti bukanlah camilan seperti yang ada sekarang, tapi roti merupakan makanan pokok penopang kehidupan. Dengan menggunakan kata ego eimi di sini, Yesus bukan sekedar menawarkan makanan fisik, tapi dia sedang mengklaim bahwa dirinya merupakan penopang kehidupan bagi semua orang. Yesus menegaskan bahwa dialah roti hidup sejati yang sanggup untuk memuaskan rasa lapar dan haus rohani terdalam dari setiap manusia. Sesuatu yang dalam Perjanjian Lama hanya bisa diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Inilah alasan mengapa sampai detik ini umat Kristen di seluruh dunia melakukan perjamuan kudus. Mereka memakan roti dan anggur yang melambangkan roti hidup, Yesus yang memberikan nyawanya bagi semua manusia. Yang kedua, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan, Yesus mengucapkan ini pada Hari Raya Pondok Daun, di mana bangsa Yahudi pada saat itu menyalakan obor-obor raksasa di bait Allah
untuk mengingat tiang api Tuhan yang menuntun mereka di padang gurun. Dengan berkata ego eimi di momen sakral itu, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya lah tiang api itu. Dialah hadirat Allah yang menerangi dan menuntun umat manusia keluar dari kegelapan dosa. Yang ketiga, akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Pada zaman itu terdapat dua jenis kandang domba. Satu kandang yang memang permanen yang ada di desa, dan satu lagi adalah kandang darurat yang mereka buat ketika membawa kawanan domba ini ke padang rumput hijau. Mereka membuat kandang darurat ini karena mereka tidak sempat kembali ke desa. Karena itu mereka mengambil batu, membuat lingkaran, dan di atasnya diberikan duri agar tidak ada makhluk buas masuk. Biasanya gembala domba ini akan tidur melintang di pintu yang dibuat, sehingga dia bisa mengetahui kalau misalnya ada singa, hena, atau makhluk buas yang ingin menerkam dombanya. Pernyataan ego eimi ini menyatakan bahwa Yesus ini memiliki otoritas ilahi. Artinya dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada akses menuju perlindungan Allah selain daripada melalui Yesus. Yang keempat, akulah gembala. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pernyataan ini sangat menyakiti ahli Taurat dan Farisi. Karena kalau kita baca di dalam Mazmur 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dalam perjanjian lama, gelar gembala Israel ini hanyalah milik Yahweh satu-satunya. Ketika Yesus menggunakan ego eimi dan mengklaim gelar tersebut, orang Yahudi tahu persis bahwa dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah sang pemelihara Israel. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan ini Yesus ungkapkan sebelum dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan aku bisa membangkitkan, melainkan dia mengatakan akulah kebangkitan itu sendiri. Menurut teman-teman, siapa lagi yang punya kuasa mutlak atas kehidupan dan kematian seseorang selain daripada Sang Pencipta? Yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal. Ketika Thomas bingung, Yesus akan pergi kemana, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah klaim paling eksklusif dalam sejarah. Dengan menggunakan ego eimi, Yesus tidak berusaha menunjukkan arah kebenaran seperti nabi atau guru spiritual. Yesus sedang mendeklarasikan dirinya adalah kebenaran yang mutlak dan satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Yang terakhir, ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering disebut sebagai pohon anggurnya Allah. Tetapi mereka gagal dan menghasilkan buah yang asam. Di sini, Yesus kembali menggunakan ego eimi dengan menyatakan bahwa dirinya merupakan Israel sejati, sumber kehidupan yang sempurna. Hanya dengan tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, kita dapat menghasilkan buah rohani yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan di video awal, di manakah Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Yesus memang tidak pernah menyatakan secara gamblang seperti itu. Tetapi dari 7 pernyataan ini, orang pada masa itu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus ini. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan deklarasi bahwa dialah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan 7 pernyataan Yesus tersebut? Ataukah teman-teman punya pendapat lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Saya berharap video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.